Sobat Juara, selamat berjumpa dalam acara Bicara Bincang-Bincang Juara bersama saya Delia Muskasari dan rekan saya Ian Tambunan. Kali ini kita mendapat tamu istimewa, yaitu salah satu atlet voli putri nasional. Dia bernama Berlian Marcella. Halo Sela. Halo. Ya, kali ini kita akan membahas bagaimana kiprah Sela di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Oke Sela, gimana sih cerita awal kamu bisa berkiprah di voli? Awal mulanya main voli itu karena mama papa kan dulunya atlet bola voli, cuman nggak sampai di tingkat nasional. Jadi mereka punya passion gimana caranya anak gua nih yang jadi atlet nasional gitu. Akhirnya karena mama papa ngelatih juga di salah satu klub, otomatis punya bola banyak dong di rumah gitu. Jadi mau nggak mau pagi siang sore yang kita lihat bangun tidur ya bola voli gitu. Jadi main deh ke tembok sendiri sampai tetangga tuh marah-marah, wah berisik kata dia gitu. Terus karena mungkin ngelihat anaknya ini petakilan banget nih, masukinlah ke klub gitu. Klub apa tuh? Pertama kali klub di Jakarta Utara itu di Kembar. Terus? Dari situ baru mulai pindah ke daerah Bekasi, terus dapat di Bekasi tuh sempat menjadi pemain terbaik. Terus akhirnya dapat kayak sebuah apa ya? Jadi kayak harus pertimbangan mau memilih untuk menjadi atlet Jawa Barat atau menjadi atlet DKI. Akhirnya berembuk sama keluarga, kita memilih untuk menjadi atlet DKI. Akhirnya pindah ke salah satu klub di daerah Senayan namanya JVC. Mulai masuk SMP, aku sekolah di Sekolah Olahragawan Ragunan. Terus waktu pertama masuk klub tuh umur berapa tuh, Sela? Umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Nah, kira-kira Sela tahu, wah kayak bener nih passion gue di volley nih. Itu umur berapa tuh? Udah ngerasa yakin? Semenjak pertama kali bisa dapat duit dari volley. Kapan tuh kira-kira? Pas kelas 5 SD. Jadi waktu itu pas ada kejuaraan junior nasional, kalau nggak salah sih kayak kejurnas mini gitu, antar Indonesia. DKI masuk juara kedua. Dan aku dapat hadiah 700.000 gitu. Terus langsung dibeliin handphone, seneng banget kan. Jadi langsung pikir, wah berarti kalau gue ikut kejuaraan lagi bisa dapat duit lebih gitu. Jadi yang menginspirasi dari orang tua ya, inspirasi voli. Terus mulai kepanggil ke timnas itu gimana ceritanya, perjalanan singkat? Karena kebetulan di sekolah olahragawan Ragunan itu kan memang banyak banyak dari instansi yang ngeliat. Nah, salah satu jalan untuk menuju ke sana di Ragunan ini kebetulan jalan aku dimudahkan. Jadi emang pelatih itu salah satu yang pemegang di nasional. Terus aku juga ikut seleksi, ternyata emang aku lolos. Dari situ baru mulai ikut junior nasional. Waktu itu tahun 2004, kelas 2 SMP aku ke Makau. Setelah itu baru dari situ langsung berkiprah banyak lah di internasional setelah udah masuk ke junior nasional gitu. Emang kalau menurut kamu sekarang kompetisi buat atlet voli di Indonesia gimana sih? Selain Pro Liga dan di voli, aku pikir sebenarnya harusnya lebih banyak lagi. Jadi biar tiap individu punya pengalaman yang banyak. Karena kan yang kita tahu pengalaman emang adalah guru yang terbaik gitu loh. Kalau misalkan intensitas keseringan turnamennya tuh menurut Sela bagusnya gimana? Apakah 3 bulan sekali atau misalkan di luar liga utamanya mesti ada kompetisi mini setiap berapa bulan atau gimana Sela? Iya, aku pikir di luar liga utama harusnya ada liga-liga kecil yang notabene sekarang itu malah sekarang kejuaraan banyak untuk under umur gitu kan. Padahal aku pikir umur yang udah di atas mungkin 20 atau 25 itu masih banyak yang bisa berprestasi loh. Karena beberapa teman-teman aku juga seperti itu, masih banyak pemain yang bisa berprestasi tapi sudah di-cut dengan kejuaraan yang di under 20, under berapa gitu. Terus kamu benar-benar merasa ini jalan hidup saya untuk benar-benar di voli itu mulai kapan sih merasa kayaknya aku pengen terus berprestasi di situ? Semenjak aku punya prestasi, ya aku bilang tadi yang pas di junior kelas 5 SD, aku bisa menghasilkan uang, aku jadi dikenal banyak orang, oh pemain Jakarta tuh nomor sekian gitu kan. Terus udah gitu pas aku ikut kejuaraan setelah itu, orang-orang udah kenal aku gitu. Nah di situ aku ngerasa kayaknya gue harus terus deh, jangan sampai gue hanya dikenal cuman di lingkungan kecil. Kalau bisa Indonesia kenal gue, kenapa enggak gitu. Sekarang image atlet putri ya, bukan khusus voli, atlet putri sekarang tuh gimana sih? Kan seperti yang kita tahu kalau berkiprah di olahraga tuh ya kesannya kalau cewek tuh yang tomboy, yang rambut pendek dan segala macam, nggak mengeluarkan sisi femininnya. Kalau kamu lihat sekarang gimana sih perkembangan untuk atlet putri di Indonesia sekarang?
Sebenarnya penampilan? di zaman yang sebelumnya juga mungkin banyak kok atlet yang feminim, cuman sekarang ini lebih menonjol yang femininnya karena banyak orang melihat bahwa atlet voli ini cantik, atlet voli ini berbadan bagus. Jadi beberapa atlet memang mengartiskan diri. Jadi kayak dia gimana caranya dia memang bisa terlihat cantik lagi, entah itu di lapangan ataupun di luar lapangan. Akhirnya ya mereka bisa dandan sekarang gitu. Kalau dulu mungkin gitu ya? Ya dulu aku tomboy gitu ya. Sekarang ikutin zaman kan, jadi akhirnya belajar dandan gitu. Nggak mau kalah lah sama teman-teman yang lain. Selain makeup nih, kayaknya Sheila suka ini sama dia, travel ya? Fotonya di mana-mana Wih, Facebook pajak. sih. Gimana cerita sampai kamu kalau nggak salah punya bisa travel gitu ya? Gimana bisa diceritain? Sambil promosi mungkin? Oh, iya, boleh. Jadi travel aku namanya beranjak.com. Awal mulanya di volley itu kan aku sering banget ada event keluar, jalan-jalan. Misalnya kayak misalnya ada pertandingan antar kampung, atau mungkin pas lagi ada event nasional misalnya di Makassar atau di Bandung. Kita main cuma berapa hari, sisanya kan kita dikasih free. Nah, saatnya free itu aku jalan ke tempat-tempat terkenal yang emang ada di kota itu. Awalnya sih cuma senang jalan-jalannya aja, cuman di luar itu akhirnya aku bisa mengabadikan, aku bisa bikin video. So aku berpikir kenapa nggak hobi volley aku aja bisa menghasilkan fee gitu, istilah salary. Kenapa nggak hobi lain aku jadiin fee juga gitu. Kece abis. Itulah kenapa ya Sheila akhirnya bikin vlog ya. Iya. Terakhir nih, aku ngeliat pas Sheila bikin vlog bareng sama adik sama nyokap. Iya. Itu pengen ke Kocak Batu. Jadi janjian pengen makan bareng, tapi tempatnya tutup ya. Iya. Sebenarnya awalnya apa sih yang inspirasi Sheila? Wah kayaknya nih vlog nih, bagus nih jalannya nih. Aku ikutin perkembangan zaman juga kan. Saat ini memang video vlog itu emang lagi booming. Jadi kayak lebih sekarang banyak orang pengen tahu kehidupan lo sehari-hari itu seperti apa sih. Ya akhirnya aku mencoba mengikuti zaman, memberitahu, oh ini loh biasa keseharian aku tuh sama aja kok sama kayak orang-orang biasa gitu. Nggak yang harus tiap hari latihan, terus tiap hari harus makannya harus diatur, tidur harus diatur, nggak juga gitu. Jadi aku pengen ngasih tahu aja ke orang-orang bahwa hidup aku keseharian sama teman-teman di luar gitu. Benar-benar setuju tuh dari Terus selama di travel itu kamu udah bikin project kemana aja? Alhamdulillah, kalau kebetulan travel aku bukan bikin kayak semacam open trip, jadi by request gitu. Jadi orang-orang memang kalau pengen jalan ya by telepon. Terus kebetulan alhamdulillah travel aku sudah masuk menjadi vendor salah satu BUMN Indonesia gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Dari travel ini kamu manfaat yang kamu dapat apa? Manfaat yang aku dapat kalau kita dengan traveling kita bisa tahu sifat asli kita seperti apa juga. Terus saat traveling kita juga misalkan sama teman-teman kita bisa tahu sifat asli teman-teman kita seperti apa gitu loh. Jadi banyak sih sebenarnya ilmu yang didapat dari traveling di luar kita volley. Aku bisa ngeliat Indonesia tuh punya banyak wisata, masih banyak yang belum tereksplor. Aku pengen mencoba mengeksplor ke orang-orang bahwa memang Indonesia ini punya wisata yang sebenarnya patut kita banggakan di luar sana gitu. Udah pernah kemana aja sih travelnya? Maksudnya destinasinya udah pernah kemana aja? Kalau destinasi travel aku ke semua Indonesia, cuman aku sendiri ke Raja Ampat, ke Labuan Bajo, ke Bunaken, ke Derawan, terus sempat juga ke Danau Toba. Terus ke Pulau Seribu juga udah hampir semua Pulau Seribu, karena hampir tiap berapa bulan sekali pasti jalan ke Pulau Seribu nyari yang deket kan. Mana lagi ya? Terus kemarin ke Samalona di Makassar, terus ke Ora Beach, terus insya Allah kita punya project pengen ke Pulau K sama Pulau Beir di Maluku. Terus dari semua itu yang paling berkesan yang mana tuh Sel dan kenapa? Pasti Raja Ampat. Mahal ya? Nggak mahal sih, aku gratis kok. Gratis. 2 kali kesana aku gratis, alhamdulillah. Jadi kenapa di sana aku pikir berkesan karena ada orang luar negeri. Jadi aku ketemu sama bule gitu dan bule itu ngomong, kamu ngapain diving? Dia bilang gitu. Aku tanya, emang kenapa? Kamu dari snorkeling aja untuk 5 meter ke bawah, 10 meter kamu masih bisa lihat, ngapain diving? Dia bilang gitu. Jadi saking jernihnya air gitu. Jadi
gak usah diving gitu, snorkeling aja udah kelihatan gitu. Iya. Terus ada rencana pengen dari setiap travel itu di vlogin semua? Pasti Gimana? kan setiap kita travel pasti pas traveling tuh kita punya admin, kita punya siapa kameramen, terus pokoknya punya orang-orang yang memang ada di bidangnya masing-masing. Jadi kita punya emang pengen bikin vlog di setiap perjalanan kita. Oh, saya sekarang 2 pertanyaan terakhir nih. Apa 5 kiat sukses dari Sela? 5 kiat sukses aku, pertama kita harus disiplin. Kalau misalnya kita pengen sukses kita harus disiplin. Yang kedua otomatis kiatnya jangan lupa untuk selalu berdoa sama yang di atas. Itu sih pertama sebenarnya. Selalu pokoknya percaya sama yang di atas juga, bahwa yang di atas pasti memberikan yang terbaik buat kita. Yang ketiga, percaya juga sama diri sendiri bahwa yang Tuhan memang berkehendak, tapi kan yang melakukan kita gitu. Terus yang keempat, dengerin apa semua kata pelatih. Kalau memang kita pengen jadi atlet ya, pelatih udah pasti guru pertama buat kita. Jadi harus didengerin. Terus yang kelima, ketika sukses kita harus tetap menjadi orang yang rendah hati. Super. Super. Ya, terus kalau menurut Sela sendiri apa arti juara sih? Juara itu aku pikir sebuah harapan. Kenapa? Karena untuk menjadi juara itu kan memang harapan setiap orang, dan harapan memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Seperti itu. Oke, Sela, makasih banget ya buat waktunya udah datang di program Kita Bicara. Seru banget ngobrol-ngobrolnya. Sukses selalu buat karir, Amin. vlog, dan impian-impian Sela. Amin. Oke Sobat Juara, kalau misalkan ingin menyampaikan komentar dan saran buat bintang tamu bicara selanjutnya, Sobat Juara bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa ya buat subscribe channel juara.net. Mungkin Sela ada yang mau ditambahin lagi? Oke, buat teman-teman jangan lupa buat juga subscribe YouTube channel aku di Bear Vlog, bisa dicari di Berlian Marcella, dan follow juga Instagram aku dan Twitter aku. Dan kalau buat teman-teman yang pengen jalan-jalan bisa pakai travel aku beranjak.com. Akhir kata, kita bertiga pamit.